Gunung Papandayan masih tampak gagah pada pagi itu, berdiri tenang dengan kepulan asap tipis yang membumbung dari kawahnya. Di balik pemandangan yang memukau, tidak ada satupun yang menyangka bahwa gunung dengan ratusan pendaki setiap minggunya itu menyimpan kisah gelap yang jarang disentuh media. Kisah yang, jika diceritakan apa adanya, mungkin akan membuat sebagian orang enggan kembali menginjakan kaki di jalurnya. Namun, seperti banyak peristiwa di dunia pendakian Indonesia, cerita ini dirapikan, disederhanakan, dan diredam dalam arsip-arsip yang tidak pernah dibuka. Demi menjaga nama baik wisata, begitu alasannya. Kisah ini bermula dari 4 orang pendaki, mahasiswa dari Bandung yang baru saja menyelesaikan ujian akhir semester. Raffi, sosok yang paling berpengalaman mendaki dan otomatis menjadi pemimpin rombongan. Dian, pendaki perempuan yang dikenal paling cerewet namun sangat cekatan dalam mengatur logistik. Bagas, pendiam namun kuat secara fisik, serta Rina, pendaki pemula yang baru pertama kali menjejakkan kaki di gunung setinggi Papandayan. Keempatnya tiba di Garut pada pagi buta dengan semangat yang meluap-luap. Udara dingin perbukitan tidak menyurutkan langkah mereka. Setelah mengurus perizinan di pos, pengecekan barang dilakukan dengan teliti. Raffi memastikan kompas, GPS, dan peta jalur resmi sudah dalam keadaan siap. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Tidak ada firasat buruk. Jalur Papandayan dikenal sebagai salah satu yang cukup ramah untuk pendaki pemula, walaupun hutan-hutannya masih menyimpan banyak misteri bagi warga lokal. Pendakian dimulai dengan rute yang sudah umum. Kawah Papandayan yang luas dan aktif, memuntahkan bau belerang yang menusuk namun memberikan pemandangan luar biasa. Mereka berhenti beberapa kali untuk berfoto, tertawa dan saling ejek ketika salah satu dari mereka batuk akibat asap kawah. Semua terasa seperti liburan yang menyenangkan, jauh dari semua tugas kuliah yang melelahkan. Setelah melewati kawah, jalur masuk ke hutan mati menjadi titik favorit mereka. Pohon-pohon hitam tanpa daun berdiri seperti arang-arang raksasa, saksi bisu letusan besar masa lalu. Meski suasananya mengandung kesunyian yang aneh, pendaki lain yang berlalu lalang membuat tempat itu terasa aman. Keramaian menjadi pelindung yang menenangkan. Dian bahkan sempat bercanda. Kalau malam, pasti pohon di sini bisa jalan. Rina menggerutu, meminta Dian berhenti menakut-nakuti karena ia sendiri belum terbiasa mendaki. Raffi hanya tertawa dan menenangkan mereka dengan berkata bahwa Papandayan aman. Bahkan ia pernah turun malam sebelumnya, tanpa masalah. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu akan menghantui mereka semua beberapa hari kemudian. Tujuan utama mereka adalah Tegal Alun, salah satu padang edelweiss terindah di Indonesia. Bayangan bunga putih berbulu halus yang bertebaran sejauh mata memandang menjadi motivasi tersendiri. Mereka ingin menghabiskan malam pertama di sana, menikmati bintang-bintang dan udara bersih pegunungan. Sesampainya di Tegal Alun menjelang sore, suasana begitu memesona. Hamparan edelweiss ditiup angin pelan menciptakan gelombang lembut seperti permadani hidup. Cahaya matahari keemasan menciptakan kilauan pada setiap kelopaknya. Rina yang awalnya paling takut kini tampak paling bersemangat. Ia berlari kecil sambil mengabadikan momen lewat kameranya. Semua berjalan sempurna, hingga kabut turun lebih cepat dari seharusnya. Kabut itu berbeda. Tebal. Terlalu tebal. Butiran airnya seperti asap dingin yang menyelimuti tubuh dan menghalangi pandangan hanya dalam hitungan menit. Pendaki lain yang tadi ramai, kini lenyap seperti ditelan kesunyian. Raffi mulai merasa tak nyaman. Ia meminta semua segera mendirikan tenda sebelum situasi makin gelap. Angin mulai berhembus lebih kencang. Bau belerang samar-samar kembali tercium, sesuatu yang tidak wajar mengingat mereka sudah jauh dari kawah utama. Di dalam tenda yang baru setengah berdiri, suara peluit pendek terdengar. 3 kali. Tit, tit, tit. Raffi keluar menoleh ke kiri dan kanan, mencoba melihat sumbernya. Tidak ada siapapun. Hanya kabut putih bergulung seperti gelombang lautan yang pecah di batu karang tak terlihat. Bagas mencoba menganggap itu hanya pendaki lain yang tersesat arah kabut. Tapi Raffi yakin peluit itu terlalu dekat. Seolah berasal dari balik salah satu batang pohon edelweiss yang berdiri tak jauh dari mereka. Dian mulai merasa gugup. Udah yuk, masuk tenda. Jangan dipikirin. Mungkin ngawur pendengaran kita, katanya sambil memaksa senyum. Akhirnya, mereka menyelesaikan tenda dengan cepat dan masuk untuk beristirahat.
Namun kondisi kabut membuat mereka menyalakan lampu senter lebih lama dari biasanya. Di tengah percakapan kecil sebelum tidur, Raffi membuka topik mengenai jalur yang jarang dilewati. Jalur yang menurut seorang pendaki yang ditemuinya di base camp mengarah ke sebuah tebing pandang, spot sunrise baru yang belum banyak diketahui orang. Rina langsung antusias. Bagas pun setuju karena menurutnya jalur tersebut lebih menantang. Hanya Dian yang ragu. Ia merasa jalur resmi saja sudah cukup. Tapi pada akhirnya, ia kalah suara. Mereka pun sepakat akan mengecek jalur tersebut esok pagi sebelum kembali ke jalur utama. Tanpa mereka sadari, keputusan itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan menjerat mereka selama 11 hari penuh ketakutan, rasa lapar, rasa bersalah, dan kegelapan yang tidak pernah benar-benar hilang bahkan setelah mereka ditemukan. Malam itu dingin merambat masuk ke sela-sela tenda, menjalar ke tulang mereka. Di luar, kabut tidak beranjak pergi dan justru semakin menebal seperti dinding putih raksasa yang siap menelan siapapun yang melangkah ke dalamnya. Dalam setengah tidur dan gelisah, Raffi sempat mendengar suara langkah pelan di luar tenda. Bukan langkah binatang, ia yakin. Langkah itu terlalu teratur, terlalu hati-hati, seperti seseorang yang berusaha tidak menimbulkan suara. Kemudian, terdengar lagi peluit itu. Kali ini panjang dan rendah. Tiit, seperti panggilan. Raffi membuka mata lebar-lebar, tapi ia tidak berani keluar. Kabut menyimpan banyak hal yang seharusnya tidak dijawab. Dia mencoba kembali memejamkan mata, memaksa dirinya tidur. Namun dalam hati ia tahu, dirinya telah melakukan kesalahan. Membawa ketiga temannya semakin dekat ke sesuatu yang tidak seharusnya mereka dekati. Dan Papandayan, yang terlihat begitu ramah di siang hari, hanya menunggu waktu untuk menunjukkan wajah aslinya. Malam pertama masih panjang, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Kabut yang semalam turun tanpa permisi akhirnya mulai terurai perlahan tepat ketika matahari menyembul dari balik punggungan bukit. Namun, yang tersisa bukanlah suasana cerah yang menenangkan. Tenda mereka basah oleh embun yang terlalu tebal, seolah hujan kecil turun tanpa suara sepanjang malam. Raffi adalah orang pertama yang terbangun. Mata sembabnya menandakan bahwa ia tidak tidur nyenyak. Suara peluit semalam itu masih terngiang jelas di kepalanya, membuat ia beberapa kali terbangun dalam keadaan panik. Mencari sumber suara itu hanya akan membuat keadaannya makin buruk. Maka ia memutuskan untuk diam. Sementara itu, Bagas dan Rina masih terlelap, seolah kelelahan menelan semua kecemasan. Dian tidur dalam posisi meringkuk, resleting jaketnya tertutup hingga tengkuk, seperti mencoba melindungi dirinya dari rasa takut yang ia sendiri enggan akui. Raffi keluar tenda dan menatap sekeliling. Tidak ada jejak kaki di tanah basah selain milik mereka sendiri. Seolah tidak ada yang pernah mendekati tenda semalam. Tidak ada tanda-tanda hadirnya pendaki lain, bahkan tidak terdengar suara aktivitas manusia dari kejauhan. Hanya bisikan angin, dan suara samar ranting yang patah oleh hembusan. Dian keluar beberapa menit kemudian sambil mengucek mata. Ia menatap Raffi dengan wajah yang menunjukkan bahwa ia juga merasakan sesuatu yang janggal, meskipun mulutnya masih enggan mengungkapkannya. Mereka menyiapkan sarapan seadanya, mie instan yang dihangatkan menggunakan kompor portabel. "Raff, semalam kamu denger nggak?" tanya Dian pelan, nada suaranya masih terbungkus ketakutan. Raffi hanya mengangguk, tidak ingin membahas lebih jauh. Bagas dan Rina menyusul keluar, wajah Rina masih tampak letih. "Ini kabut kenapa tebal banget? Ya? Biasanya pagi cepat hilang," katanya sambil menatap hamparan Edelweiss yang kini tampak abu-abu dan tidak semegah hari sebelumnya. Raffi menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk segera bergerak sebelum suasana semakin tidak bersahabat. Tujuan mereka, jalur alternatif yang ia dapat dari cerita pendaki di base camp. Sebuah jalur yang tidak banyak dilalui orang, tetapi menawarkan pemandangan yang diklaim luar biasa. Keputusan itu bukan tanpa penolakan. "Raffi, serius? Jalur resmi saja bikin aku merinding semalam. Kita nggak tahu tempat itu aman atau nggak," protes Dian sambil melipat tangan. Tapi semangat Bagas dan Rina membuat keputusan menjadi bulat. Raffi, meski dalam hatinya ragu, memimpin mereka meninggalkan Tegal Alun. Perjalanan dimulai dengan kondisi kabut yang naik turun. Terkadang cerah sesaat, lalu kembali mengurung mereka dalam dinding putih yang tampak hidup.
Setiap langkah terasa semakin menjauhkan mereka dari jalur yang seharusnya. Tidak ada papan petunjuk. Tidak ada jejak pendaki lain. Namun menurut GPS, mereka belum terlalu jauh dari jalur aman. Masih dalam batas wajar untuk kembali jika diperlukan. Setidaknya begitu menurut Raffi. Perjalanan memasuki area hutan yang lebih rapat. Batang pohon yang menjulang tinggi kini memisahkan mereka dari pandangan langit. Tanah lembut dan basah membuat langkah harus lebih hati-hati. Sesekali terdengar suara binatang kecil berlarian di semak-semak. Tapi itu bukan hal yang aneh di hutan. Yang aneh justru saat angin berhenti sama sekali. Daun tidak bergoyang. Hutan mendadak terlalu sunyi. Seolah seluruh isi alam sedang menahan napas. Rina memecah kesunyian dengan gumaman, kok kayak nggak ada akhir ya hutan ini. Bagas mencoba menjawab dengan candaan, kita ke tebing anti-mainstream, jadi treknya juga anti-mainstream. Dian mendengus tidak suka, tapi memilih diam daripada memperpanjang perdebatan. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di sebuah bukit kecil. Dari atas sana, seharusnya mereka bisa melihat pemandangan luas ke lembah Papandayan. Tapi yang terlihat hanya kabut mengambang seperti lautan putih pekat. GPS kita error, kata Raffi tiba-tiba. Dian langsung menatap dengan tatapan yang ia sendiri tidak ingin tunjukkan. Ketakutan. Ia bergegas mendekat. Maksud kamu error apaan? Dari tadi aman-aman aja. Raffi mengangkat layar GPS-nya. Lokasi mereka bergerak sendiri ke arah yang tidak masuk akal. Titik lokasi memutar, berpindah-pindah padahal mereka diam. Seolah kompas digital itu tidak lagi mampu menemukan utara. Kita turun aja, Raff. Balik ke jalur utama, pinta Dian dengan suara hampir memohon. Bagas ingin mempertahankan rencana awal, ia tidak ingin perjalanan mereka sia-sia. Namun melihat GPS yang tak lagi bisa dipercaya, Raffi akhirnya memutuskan untuk mundur. Tapi kita harus hati-hati, katanya. Kita ikuti jalur yang kita buat sendiri tadi. Kalimat itu yang menjadi awal dari kehancuran. Ketika mereka mencoba kembali, kabut bahkan lebih tebal daripada sebelumnya. Semakin mereka melangkah, semakin hutan itu terasa asing. Tidak ada lagi tanda-tanda tegal alun di belakang mereka. Tidak ada suara pendaki lain. Tidak ada arah pasti, hanya kabut yang mengurung mereka. Mereka mulai menancapkan tali sebagai tanda agar bisa mengikuti kembali jejak jika tersesat lebih dalam. Tapi angin yang datang tiba-tiba membuat tali itu tersangkut dan jatuh ke semak tanpa mereka sadari. Lalu, Rina menjerit pelan. Sakit. Anjir kaki gue. Ia terperosok ke dalam lubang dangkal tertutup rumput dan tanah. Kakinya terkilir cukup parah. Raffi dan Bagas berusaha membantunya berdiri. Kita nggak bisa lanjut. Kita istirahat dulu, kata Raffi sambil menatap situasi dengan tegang. Dian meremas tangan Rina untuk menenangkan. Namun tatapannya mengarah pada sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Apa itu? Di batang pohon yang tidak jauh dari mereka, ada bekas goresan besar. Seolah seseorang atau sesuatu mengikis kayu itu dengan benda tajam. Awalnya Raffi kira itu marka jalur lama. Tapi ketika ia mendekat, ia melihat jelas. SOS. Tapi huruf-huruf itu sudah usang. Seperti sudah sangat lama dibuat. Rina langsung merasa lemas. Nafasnya memburu. Ada pendaki yang pernah hilang di sini? Tapi kenapa nggak pernah ada berita? Tidak ada yang menjawab. Kabut semakin menutup mata mereka, membuat jarak pandang menyusut drastis. Raffi harus mengambil keputusan cepat. Ia menancapkan tongkat trekking sebagai penanda, kemudian meminta semuanya mendirikan tenda darurat meskipun belum masuk waktu sore. Kita harus hemat tenaga dan orientasi. Sampai kabut reda, ujarnya tegang. Mereka masuk ke tenda dengan perasaan tidak nyaman. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bercanda. Setiap dari mereka mulai menyadari hal yang sama. Gunung ini tidak menginginkan mereka menemukan jalan keluar dengan mudah. Beberapa jam berlalu dalam kesunyian yang menakutkan, hanya diisi suara nafas dan degup jantung mereka sendiri. Kabut tidak kunjung berkurang. Hutan seolah tidak memberi celah pada mereka untuk melihat harapan. Ketika sore tiba, suara kabut itu berubah. Benar. Kabut pun bisa bersuara. Ada suara langkah pelan yang bergerak di luar tenda. Kali ini bukan satu. Lebih dari satu.
Bersamaan dengan hembusan angin dingin yang tiba-tiba masuk melalui celah tenda, Dian menggenggam tangan Rina erat-erat. Bagas menahan nafas. Raffi mempersiapkan senter dan pisau. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bergerak. Suara langkah itu berhenti tepat di depan tenda. Sun. Lalu terdengar, tit, peluit. Suara yang sama seperti malam sebelumnya. Dan kali ini, ditanggapi oleh peluit lain dari arah yang berbeda. Seolah mereka kini berada di tengah-tengah sesuatu yang telah memperhatikan sejak lama. Dan sedang bersiap untuk mendekat lebih jauh. Suara peluit itu bergema di antara pepohonan dengan nada panjang dan menusuk. Udara di dalam tenda langsung membeku. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan untuk menarik napas dalam-dalam. Dentuman jantung mereka terasa begitu keras, seolah seluruh hutan bisa mendengarnya. Raffi mengangkat jari telunjuk di depan bibir, memberi isyarat agar semuanya tetap diam. Ia merangkak perlahan ke arah pintu tenda, dan mengambil senter kecil. Tangannya gemetar, bukan karena udara dingin semata, tetapi rasa was-was yang menggerogoti pikirannya sejak semalam kini berubah menjadi ketakutan yang menuntut jawaban. Namun sebelum ia sempat membuka resleting tenda, suara peluit itu terdengar lagi. Kali ini dari arah belakang. Tit, tit, tit. 3 kali. Bertempo sama. Teratur. Seperti kode. Rina menutup mulutnya, takut dirinya menjerit karena panik. Dian merapatkan tubuhnya lebih dekat, memeluk lutut dan menundukkan kepala. Bagas memegang pisau kecil yang selalu ia bawa di sabuk. Meski ia dikenal kuat dan pemberani, kini wajahnya pucat seperti habis melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Suara langkah, perlahan, pelan, lalu berhenti. Tepat di depan tenda. Tidak satupun dari mereka yang tahu berapa lama suasana itu berlangsung. Waktu terasa berhenti. Nafas terasa seperti beban berat. Kepala terasa penuh. Dan mendadak, hening. Tidak ada peluit. Tidak ada langkah. Kabut menggulung perlahan, menyelimuti suara dunia. Hanya detak jantung yang masih terdengar jelas di telinga masing-masing. Setelah menunggu dalam ketegangan panjang, Raffi menurunkan senter dan akhirnya duduk kembali. Ia berusaha menenangkan dada yang berguncang keras. Kita nggak boleh terpengaruh, katanya, berusaha terdengar tenang meskipun suaranya lirih dan bergetar. Mungkin itu pendaki iseng. Kalimatnya menggantung sendiri. Mereka tahu semua itu tidak masuk akal. Tidak ada pendaki lain yang akan sengaja menakut-nakuti orang di tengah kabut separah ini. Apalagi dengan cara yang terasa seperti pengintaian. Bahkan Bagas tidak memberi sanggahan. Ia hanya menatap ke bawah, mencoba menyingkirkan rasa takut yang menempel kuat. Waktu perlahan merangkak. Kabut tidak jua menipis. Hari yang harusnya terang berubah abu-abu seolah matahari pun enggan bersinar. Mereka hanya duduk diam, menunggu kabut memberi jalan. Perut mulai meronta minta diisi. Simpan logistik, kata Dian tegas. Kita nggak tahu bakal sampai kapan di sini. Mereka membagi sedikit roti dan seteguk air masing-masing. Porsi yang menyedihkan, terutama untuk pendaki yang masih memerlukan banyak energi. Tetapi keputusan itu tepat. Saat di alam liar, persediaan adalah nyawa. Rina masih memegangi kakinya yang terkilir. Rasa sakitnya semakin menusuk. Ia meringis meski mencoba menahannya. Kakinya harus dibalut, kata Raffi sambil membuka kotak P3K. Saat Raffi memeriksa cedera itu, Rina mendongak ke arah dinding tenda yang lembab. Kalian dengar nggak? Dari tadi aku kayak ngerasa ada yang ngawasin. Dian langsung menimpali, kamu jangan mulai lagi, Rin. Aku serius. Suara Rina meninggi. Kayak ada suara, bisikan atau apa gitu. Dari luar. Semua kembali terdiam. Mereka sama-sama mendengarkan. Tidak ada suara aneh. Hanya kabut yang berputar, dan kadang ranting berjatuhan. Tapi rasa bahwa sesuatu sedang memperhatikan mereka, sulit untuk diabaikan. Setelah membalut kaki Rina dengan perban, Raffi terpaksa mengambil keputusan. Mereka tidak bisa terus diam di tempat. Jika kabut tidak kunjung reda, mereka harus tetap mencari jalan pulang. Kalau kita tetap di sini, kita nggak akan kemana-mana, ucap Raffi. Kita turun pelan-pelan. Cari sungai atau jalur terbuka. Bagas mendukung gagasan itu.
Dian ingin menolak, tapi pada akhirnya ia setuju. Tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Namun diam lebih berbahaya daripada melangkah. Mereka membereskan tenda seadanya dan mulai berjalan pelan dengan Rina ditopang oleh Bagas. Jalur yang mereka pilih mengikuti arah bawah lereng, meski tidak ada kepastian. Mereka hanya berharap bisa menemukan tanda jalur pendakian resmi atau bertemu pendaki lain. Angin tiba-tiba meniup kabut ke satu arah, membuka sedikit pandangan ke depan. Di kejauhan, hanya beberapa puluh meter, mereka melihat sesuatu berdiri tegak. Ada orang, seru Rina dengan campuran harapan dan takut. Figur itu tinggi dan gelap. Siluet seseorang yang berdiri menghadap mereka. Tanpa gerakan, tanpa suara. Bagas mengangkat tangan dan berteriak. "Hei, bro, tunggu." Figur itu tidak merespons. Raffi mengarahkan senter ke arah sosok itu. Namun saat cahaya hampir menyentuh tubuhnya, kabut langsung kembali menebal, menelan sosok tersebut tanpa jejak. Hilang begitu saja. Mungkin cuma batang pohon, kata Dian memaksa logika. Kita halusinasi gara-gara panik. Batang pohon bisa ngeliatin kita gitu? Jawab Rina lirih. Semua kembali tenggelam dalam ketakutan diam. Mereka terus turun mengikuti intuisi. Tapi semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa bahwa medan itu tidak menyambut manusia. Suasana berubah lebih gelap. Pepohonan makin rapat, seolah akar dan cabang mencoba menghalangi jalan mereka. Bahkan udara terasa makin berat seperti memaksa mereka putar balik. Tiba-tiba, Bagas berhenti mendadak. Ia menahan Raffi dengan tangan. "Ada apa?" tanya Raffi. Bagas tidak menjawab. Ia menunduk menatap tanah berlumpur di depan mereka. Jejak kaki. Banyak. Ada jejak sepatu, tapi bukan hanya satu atau dua. Seperti rombongan besar yang pernah melintas. Namun jejak itu terlihat tua, terhapus hujan dan kabut, tapi masih bisa dikenali dengan jelas. Jejak itu menuju ke dalam hutan yang lebih gelap. Raffi menggigit bibir. Ia menimbang. Ikut jejak itu adalah satu-satunya petunjuk konkret yang mereka punya saat ini. Tapi kok, arahnya makin masuk ke dalam, bisik Dian, panik naik lagi ke suaranya. Bukan keluar. Raffi menarik napas panjang. Lebih baik ikut arah yang pernah dilewati manusia, daripada jalan tanpa arah. Meski kata-kata itu terdengar masuk akal, insting mereka berteriak sebaliknya. Namun tetap saja, perlahan, langkah mereka mengikuti jejak itu, yang semakin lama semakin hilang, lalu berhenti sepenuhnya, di depan sebuah pohon besar yang batangnya melingkar aneh, seperti tubuh yang terpelintir. Dan di batang pohon itu, terukir jelas sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. SOS. Lagi. Tapi tulisan ini lebih baru. Belum lapuk oleh cuaca. Digores kuat dan dalam. Mungkin hanya beberapa minggu atau bahkan beberapa hari lalu. Rina mulai menangis. Kita harus balik. Aku nggak mau lanjutin. Tidak ada yang menjawab. Karena mereka tahu satu hal mengerikan. Jika ada orang lain yang pernah mencoba keluar dari tempat ini, mereka tidak pernah kembali untuk menghapus tanda itu. Angin kembali berhenti. Daun berhenti bergerak. Dan di tengah hening itu, bisikan tanpa arah terdengar jelas. Jangan di sini. Suara yang bukan milik mereka. Bukan gema. Bukan ilusi. Suara orang lain. Sangat dekat. Rasa panas merayap di punggung mereka. Nafas tercekat. Tanpa aba-aba, mereka semua berbalik dan mulai berjalan cepat menjauh dari pohon itu. Tidak tahu kemana, tidak peduli arah. Yang penting adalah jauh dari suara itu. Dan untuk pertama kalinya sejak berangkat, harapan terasa jauh. Sementara ketakutan menjadi satu-satunya kompas yang mereka miliki. Namun Papandayan belum menunjukkan apa-apa. Yang mereka lihat sejauh ini, hanyalah permukaan dari misteri yang sedang menunggu lebih dalam. Pagi hari itu, kabut tipis menggantung di sekeliling kamp Pondok Saladah. Udara begitu dingin, menusuk kulit seperti duri-duri kecil yang menembus jaket tebal para pendaki. Cahaya matahari masih tertahan awan, menyisakan suasana redup yang tak biasa. Rani menggeliat dari dalam sleeping bag-nya, membuka sedikit resleting tenda sambil mengembuskan napas yang langsung berubah menjadi uap putih. Dingin banget, gumamnya pelan.
Di sebelahnya, Gilang masih tidur pulas. Denny dan Fikar sudah bangun lebih dulu, sedang memanaskan air untuk membuat kopi sachet di atas kompor kecil yang mereka bawa. Aroma kopi yang mulai mengepul, seperti membangunkan semangat yang sempat tertinggal semalam. "Bangun, Lan. Kopi udah jadi nih," panggil Denny sambil tersenyum kecil. Gilang mengusap wajah dan keluar dari tenda dengan rambut berantakan. "Perkiraan cuaca hari ini gimana?" tanyanya setengah mengantuk. Fikar menunjuk ponsel yang ia pegang. Tak ada sinyal, seperti dugaan mereka sebelumnya. "Jangan terlalu bergantung sama ini. Kita cek keadaan langsung aja. Tapi, cuacanya nggak terlalu bersahabat dari tadi malam," jelas Fikar. Rencana awal mereka hari ini adalah menuju Tegal Alun, hamparan padang bunga Edelweiss luas yang menjadi tujuan favorit para pendaki Gunung Papandayan. Medannya cukup menantang, tapi tidak terlalu ekstrim jika mengikuti jalur resmi. Namun semalam, saat mereka berbincang sambil menatap langit gelap yang dipenuhi bintang, Denny sempat merencanakan jalur alternatif yang konon memiliki pemandangan lebih menakjubkan. Jalur itu dikenal hanya di kalangan pendaki tertentu, jalur yang tidak tercantum pada papan resmi. Jalur yang menantang rasa ingin tahu sekaligus keberanian mereka. "Tapi kalau jalur itu masih tertutup kabut gimana?" tanya Rani sambil meniup telapak tangannya karena dingin. Denny menjawab santai, "Tenang saja, aku sudah screenshot peta sebelum sinyal hilang. Kita tinggal ikuti arah itu. Nggak sejauh itu kok dari jalur utama." Fikar hanya mengangguk tipis, meski wajahnya masih memancarkan keraguan samar. Mereka pun mulai berkemas. Tenda dilipat, sampah dikumpulkan dalam kantong plastik, memastikan tak meninggalkan apapun selain jejak. Suara langkah pendaki lain terdengar di beberapa titik area camp, menandakan bahwa Gunung Papandayan memang cukup ramai di akhir pekan seperti ini. Sesekali mereka menyapa pendaki lain, saling bertukar senyum dan ucapan semangat. Namun ada satu hal yang sedikit mengganjal. Saat Rani menuju sumber air untuk mengisi botolnya, seorang bapak berpakaian serba hitam, yang tampak seperti warga lokal, tiba-tiba muncul, menatapnya dengan tatapan aneh. "Kalian mau kemana setelah ini?" tanya bapak itu, suaranya parau seperti habis merokok berkali-kali. "Ke Tegal Alun, Pak," jawab Rani dengan sopan. "Lewat jalur mana?" "Jalur resmi, kan?" Ia mempersempit tatapannya. "Iya, kayaknya begitu," jawab Rani ragu. Bapak itu mengangguk pelan tetapi tidak mengubah ekspresinya. "Hati-hati ya. Gunung kadang gak suka kalau kalian sembarang lewat jalurnya. Gunung punya aturan yang gak tertulis." Rani hanya terdiam, merasakan bulu kuduknya berdiri. Saat ia hendak bertanya lagi, bapak itu sudah berjalan menjauh, menghilang di balik pepohonan seolah mencair dalam kabut. Ia buru-buru kembali ke kelompoknya dan menceritakan kejadian itu. Gilang tertawa ringan. "Ah, paling cuma nakut-nakutin biar kita lewat jalur resmi. Biasa itu." Namun kata-kata yang terdengar sederhana itu ternyata menjadi awal pertanda buruk yang akan mereka sesali. Tapi pagi itu, semangat masih menggebu. Rani mengemas rasa tidak enaknya jauh-jauh dalam hati. Sebelum berangkat, mereka saling memeriksa perlengkapan. Kompas, headlamp, jaket cadangan, makanan kering, minuman, P3K, semua lengkap. Fikar memimpin barisan, diikuti Denny, Rani, dan Gilang di posisi paling belakang. Mereka meninggalkan Pondok Saladah dengan langkah mantap menuju jalur utama. Beberapa jam pertama berjalan lancar. Mereka bahkan bercanda tentang hal-hal sepele, seperti siapa dahulu yang sering buang sampah sembarangan saat SD, atau siapa yang paling sering tidur larut hanya untuk menonton drama Korea. Tetapi ketika mereka mencapai persimpangan jalur yang tidak memiliki papan petunjuk, Denny berhenti lalu menatap peta offline di ponselnya. "Kalau kita belok kiri, itu jalur resmi. Kalau lurus, itu jalur yang aku bilang tadi," katanya dengan mata berbinar. Fikar menatap ke depan dengan kening berkerut. Jalur lurus itu tampak seperti celah kecil di antara semak belukar, tidak terlihat seperti jalur pendakian. "Beneran mau ke situ? Nggak ada yang lewat situ dari tadi, Den," katanya waspada. "Itu justru artinya jalurnya lebih sepi. Pemandangan lebih bagus, foto-foto kita pasti keren." Denny mencoba meyakinkan. Rani menarik napas. Ia tidak ingin terlihat penakut. "Ya udah,
asal kamu yakin kita nggak akan nyasar. Denny mengangguk yakin. Lalu mereka pun melangkah ke jalur sunyi itu, meninggalkan jejak aman yang seharusnya tetap mereka ikuti. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sedikit jejak pendaki lain yang terlihat. Vegetasi semakin rapat, suara burung dan serangga mendominasi suasana. Angin berembus membawa aroma tanah basah dan sedikit bau belerang. Namun rasa tak nyaman mulai tumbuh dalam dada Rani. Aku merasa diawasi, gumamnya pelan tanpa sadar. Fikar berusaha menenangkan. Biasa itu, alam selalu memperhatikan kita. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Awan mendung mulai berkumpul, menutup langit seperti selimut abu-abu yang berat. Dalam hitungan menit, hujan deras mengguyur, membuat tanah yang mereka injak berubah licin. Kompas dan peta di ponsel mulai sulit diandalkan karena pandangan terbatas. Ada tempat berteduh? Tanya Gilang panik. Denny menunjuk sebuah cekungan batu besar yang terlihat tidak jauh. Mereka bergegas ke sana sambil menahan dingin yang semakin menjadi. Ketika mencapai cekungan itu, mereka terdiam melihat ukiran-ukiran aneh pada dinding batu. Ukiran yang tidak pernah mereka lihat dalam referensi manapun tentang Gunung Papandayan. Ini, apa? Bisik Rani takut. Tak seorang pun dari mereka bisa menjawab. Namun satu hal pasti, tempat itu bukan sekadar batu biasa. Seolah membawa kisah lama yang terlupakan. Hujan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Hari semakin gelap, dan suara angin mulai terdengar seperti bisikan yang memanggil dari segala arah. Gilang mencoba kembali bercanda untuk mencairkan suasana, tetapi tawanya terdengar dipaksakan. Sementara itu, Denny memandang keluar, ke arah kabut yang mulai menebal, menutupi seluruh pandangan. Jalur yang mereka lalui tadi sudah tak tampak lagi. Seolah gunung menelan kembali jalan yang baru saja mereka lewat. Kalau hujan berhenti, kita balik ke jalur resmi. Serius, kata Denny, suaranya sedikit gemetar. Fikar merespons dingin. Aku nggak yakin kita masih hafal arah baliknya. Keheningan mencengkeram mereka. Di kejauhan, terdengar suara seperti langkah-langkah besar menembus semak yang basah. Atau mungkin itu hanya halusinasi akibat ketakutan? Namun satu hal perlahan menjadi jelas dalam benak mereka. Mereka telah melangkah ke bagian gunung yang tidak ingin dikunjungi siapapun. Dan mulai saat itu, perjalanan mereka tidak akan pernah sama lagi. Hujan akhirnya mereda setelah hampir 2 jam mengguyur tanpa ampun. Namun kabut semakin tebal, merayap seperti kain putih besar yang menggantung di antara pepohonan. Udara menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari yang pernah mereka rasakan selama mendaki sebelumnya. Sudah agak mendingan, tapi kita harus segera cari tempat lebih aman, ucap Fikar sambil merapikan tas carrier yang kini terasa lebih berat akibat air hujan. Rani masih memeluk lututnya, tubuhnya bergetar hebat. Gilang melepas jaket luarnya dan menyerahkannya pada Rani tanpa banyak bicara. Denny berdiri di luar cekungan batu, menatap sekeliling, wajahnya penuh rasa bersalah yang mulai sulit ia sembunyikan. Garis kompas ini masih nunjuk ke arah timur, kata Denny sambil menunjukkan kompas yang ia genggam. Kalau kita terus sedikit lagi, harusnya bisa ketemu jalur utama. Tadi kamu bilang begitu sebelum kita tersesat, balas Gilang dengan nada yang mulai memanas. Sudah, jangan saling menyalahkan dulu, potong Fikar. Kita masih bisa keluar dari sini. Tapi jangan ceroboh lagi. Kita harus jalan pelan dan tetap bersama. Dengan tekad yang dipaksakan, mereka mulai melangkah kembali, meninggalkan tempat berteduh yang justru menambah rasa gelisah. Jalur yang mereka pilih semakin tak jelas, hanya mengandalkan intuisi dan panah kecil pada kompas. Tanah becek dan licin membuat mereka beberapa kali hampir tergelincir. Suara gemericik air terdengar dari arah samping. Mereka mengikuti suara itu, berharap bertemu aliran sungai kecil yang bisa menjadi penanda arah. Namun semakin lama mereka berjalan, pepohonan tampak makin tinggi dan rapat, cahaya semakin redup meskipun belum terlalu sore. Matahari seakan enggan muncul kembali. Tiap langkah membawa mereka pada pemandangan yang terasa asing. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah area lapang, tetapi bukan tegal alun. Lapangan itu dipenuhi batu-batu besar diselimuti lumut hijau pekat, dan di tengahnya berdiri pohon besar yang batangnya berwarna hitam seperti terbakar. Aku nggak pernah lihat tempat ini sebelumnya, bisik Rani. Aku juga,
Fikar setuju, wajahnya menegang. Gilang memperhatikan kaki bagian bawah batang pohon itu. Ada sesuatu seperti ukiran garis-garis panjang yang membentuk pola rumit, mirip dengan ukiran pada batu tempat mereka berteduh tadi. Sesuatu tentang tempat itu terasa salah. Kita jangan terlalu dekat, kata Denny cepat. Cari jalur lain. Tapi saat mereka hendak berbalik arah, terdengar suara keras. Cerak. Sebuah dahan besar jatuh dari atas, menghantam tanah hanya beberapa sentimeter dari Rani. Semua terlonjak kaget. Rani mematung, napasnya sesak. Ia merasa seolah ada yang menatapnya dari balik kabut. Denny langsung menarik tangannya, menjauh dari pohon itu. Ayo, sebelum ada yang lebih parah. Mereka mempercepat langkah. Namun semakin cepat mereka berjalan, semakin kacau arah yang mereka ambil. Panah kompas tampak berputar-putar tidak jelas. Kenapa kompasnya begitu? Tanya Gilang panik. Mungkin medan magnet dari batu belerang. Atau, Fikar belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba kabut di depan mereka bergerak. Kabut itu seolah membentuk sosok. Samar, besar, berjalan lambat ke arah mereka. Gilang langsung mundur beberapa langkah. Itu apa? Suaranya serak. Tak ada jawaban. Mereka semua terpaku. Sosok itu semakin dekat. Nafas dingin gunung terasa menyentuh kulit leher mereka. Tanpa perintah, mereka langsung lari. Menerobos semak, menuruni tanah licin, bahkan tidak peduli pada dahan yang mencambuk wajah mereka. Rasa takut menguasai setiap langkah. Tidak ada lagi arah, yang penting menjauh dari sosok itu. Dalam kepanikan itu, krak, Denny terpeleset dan terjatuh memutar ke bawah kemiringan. Tasnya tersangkut batu, tapi lututnya menghantam keras tanah. Ia mengerang menahan rasa sakit. Denny! Rani berteriak. Dua yang lain langsung berlari menghampirinya. Lutut Denny berdarah hebat, celananya sobek. Sakit banget, kayaknya kebentur batu besar. Desisnya, mereka memeriksa luka itu. Bukan hanya berdarah, ia juga terlihat bengkak. Artinya, kemungkinan ligamen atau tulangnya mengalami cedera. Kalau aku paksa jalan, kita makin lambat, kata Denny, merasa sangat bersalah. Gilang menggeleng keras. Gak ada yang ditinggal, kita bertahan sama-sama. Namun kondisi semakin kritis. Kabut tidak menipis. Suara aneh, seperti rintihan panjang, berulang kali terdengar dari arah pepohonan. Fikar memutuskan mereka perlu mendirikan tenda asap malam turun. Maka mereka berhenti di area yang sedikit lebih datar. Tenda didirikan seadanya. Rani mengambil obat dari P3K dan membersihkan luka Denny dengan tangan gemetar. Denny meringis, tapi mencoba tersenyum. Aku nggak apa-apa. Besok pasti udah baikan. Namun tak seorang pun percaya 100% pada kalimat itu. Menjelang malam, suhu turun drastis. Angin menerjang tenda seperti ingin merobeknya. Mereka berempat masuk ke dalam tenda tunggal yang sempit, saling merapat untuk menghangatkan tubuh. Teng, eng, eng. Suara seperti batu dipukul terdengar pelan. Lalu berhenti. Lalu muncul lagi. Ada orang? Bisik Rani, suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Teng, teng. Suara itu kini terdengar tepat di luar tenda. Gilang menahan napas sambil meraih pisau lipat yang ia simpan di saku tas. Denny mencoba duduk, tetapi rasa sakit menahannya. Teng. Suara terakhir itu terdengar seperti tepat di samping kepala Fikar. Fikar perlahan meraih senter. Dengan seluruh keberanian tersisa, ia membuka resleting tenda sedikit dan menyorotkan cahaya keluar. Cahaya senter menembus kabut. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun ketika ia memutar senter ke arah kanan, cahaya itu menangkap bekas tapak kaki besar di tanah. Bekas itu aneh, bukan tapak manusia, bukan pula hewan yang mereka kenal. Tapak itu mengarah ke balik gelapnya hutan. Rani mulai menangis pelan. Aku ingin pulang. Fikar menutup resleting tenda, mematikan senter, dan berkata dengan suara paling rendah yang pernah ia keluarkan. Kita tidak boleh panik. Kita harus tetap sadar. Kita belum tahu apa yang ada di luar sana. Tapi apapun itu, kita jangan pernah pisah. Di luar, angin menderu seperti suara seseorang tertawa jauh di tengah hutan.
Gunung seolah hidup, mengamati kehadiran mereka. Mereka tidak tahu arah pulang. Mereka tidak tahu berapa lama bisa bertahan. Mereka hanya tahu satu hal. Malam pertama belum berakhir, dan gunung belum menunjukkan seluruh rahasianya. Malam itu berjalan sangat pelan. Suhu terus turun, membuat tubuh mereka menggigil meskipun sudah saling merapat di dalam tenda. Sesekali terdengar suara ranting patah, desau angin yang berubah seperti bisikan, dan langkah-langkah pelan mengitari tenda. Mereka tak bisa tidur. Ketakutan membuat mata mereka terus terjaga, tubuh tegang, dan setiap detik terasa seperti ujian batin. Rani memeluk lututnya, menundukkan kepala. Air matanya sudah habis sejak lama. Ia hanya bisa berdoa dalam hati tanpa suara, berharap pagi cepat datang. Gilang memegang pisau lipatnya erat, seolah itu satu-satunya perlindungan yang bisa ia andalkan jika sesuatu menerobos masuk ke dalam tenda. Denny terbaring dengan lutut yang nyeri luar biasa, mencoba menahan suara erangannya agar tak memancing perhatian apapun di luar sana. Dan Fikar, yang berusaha tegar, menatap pintu tenda tanpa berkedip, siap menghadapi apapun. Ketika langit mulai berubah lebih terang, meski matahari belum sepenuhnya terbit, suara-suara tadi menghilang begitu saja. Diam yang menyiksa akhirnya berubah menjadi pagi yang dingin, tapi setidaknya aman. Kita harus segera cari jalur turun, kata Fikar pelan. Semua mengangguk, meski rasa takut belum hilang. Mereka sarapan seadanya, roti kering dan sedikit air minum, sebelum berkemas. Denny dibalut perban di lututnya, tapi ia tetap kesulitan berjalan. Setiap langkahnya adalah penderitaan. Namun ia tak ingin jadi beban. Aku masih bisa jalan, katanya tegas, meskipun wajahnya pucat. Mereka memutuskan mengikuti aliran sungai kecil yang mereka dengar dari kejauhan. Logikanya, aliran air biasanya menuju ke bawah gunung. Semoga ini benar, kata Fikar, mencoba memberi semangat. Jalannya menurun, tapi sangat licin. Batuan yang tertutup lumut membuat mereka harus ekstra hati-hati. Rani sempat tergelincir dan hampir jatuh ke jurang kecil. Namun Gilang cepat menarik tangannya. Di tengah perjalanan, kabut mulai menipis. Sekilas, suasana tampak lebih ramah. Sampai mereka menemukan sesuatu yang membuat langkah terhenti. Sebuah pondok kayu tua berdiri sendirian di tengah semak. Bangunannya sudah lapuk seperti tak disentuh manusia selama puluhan tahun. Jendelanya pecah, atapnya ditumbuhi tanaman liar. Ada bangunan? Berarti manusia pernah sampai sini, kan? Suara Rani terdengar penuh harapan. Tapi Gilang hanya menatapnya dengan waspada. Bangunannya tua banget. Kenapa ada di sini? Jauh dari jalur pendaki. Mereka tetap mendekat, karena siapa tahu ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Perlindungan, alat, atau mungkin jalan pulang. Saat mereka semakin dekat, udara terasa lebih berat. Rasa dingin berubah menjadi getaran halus yang merayap dari tengkuk hingga ujung kaki. Denny menggenggam bahu Fikar. Aku nggak yakin soal ini. Namun Fikar memaksa. Kita periksa sebentar saja. Kalau tidak ada apa-apa, kita pergi. Dengan hati-hati, Gilang mendorong pintu kayu itu. Ger! Suara derit panjang mengiris sunyi. Bau apek dan menyengat menerjang hidung mereka. Di dalam, hanya ada sebuah meja kayu patah, kursi yang sudah hampir roboh, dan lemari tua yang pintunya tertutup rapat. Rani mendekati dinding. Ada sesuatu yang tergores di sana. Ia menyorot dengan senter. Jangan menyebut namanya. Tulisan itu digores dengan goresan yang dalam, seolah penulisnya panik dan terburu-buru. Namanya siapa? Gilang bertanya, suara gemetar. SSST. Fikar mengangkat tangan menyuruh semua diam. Terdengar suara ketukan pelan dari dalam lemari kayu tua itu. Tok, tok, tok. Semua mata langsung tertuju ke lemari. Tok, tok, tok. Kini lebih keras. Rani mundur, tangannya menutup mulut. Denny berbisik, jangan dibuka. Tapi Gilang, entah karena rasa penasaran atau syok, mendekat perlahan. Tangan yang memegang gagang pisau bergetar. Saat ia hendak menyentuh pintu lemari itu, brak! Pintu lemari terbuka sendiri, menghantam dinding. Di dalamnya kosong. Hanya ada sarang laba-laba dan udara dingin yang menyembur keluar. Mereka mundur serempak,
Jantung berdegup seperti ingin keluar dari dada. Tiba-tiba, pintu pondok menutup keras dari arah luar. Braa. Gilang paling dekat dengan pintu. Ia mencoba membukanya, tapi terkunci dari luar. Astaga! Siapa yang nutup? Teriaknya. Terdengar suara langkah berat di luar pondok itu. Langkah yang sangat jelas. Melangkah perlahan, mengitari pondok. Sesuatu, menunggu. Kita harus keluar lewat jendela. Fikar menunjuk jendela yang pecah. Tanpa berpikir panjang, mereka memanjat keluar bergantian. Gilang membantu Rani, lalu Fikar membantu Denny yang kesakitan. Begitu kaki terakhir keluar, mereka lari menjauh dari pondok tanpa menoleh lagi. Detik berikutnya, mereka mendengar suara dari pondok itu. Suara menyeret sesuatu yang berat, kemudian seperti teriakan yang diredam. Mereka tidak ingin tahu apa yang terjadi di dalam sana. Setelah memastikan jarak cukup jauh, mereka berhenti untuk menarik napas. Aku, udah nggak kuat. Denny terduduk. Keringat dingin membasahi wajahnya. Rani memegang bahunya. Kita istirahat sebentar, ya. Namun belum sempat mereka benar-benar tenang, Rani melihat sesuatu yang membuatnya ingin pingsan. Di tanah berlumpur tempat Denny duduk, ada tapak kaki besar. Sama seperti semalam. Ukuran tapaknya hampir 2 kali ukuran kaki manusia dewasa. Dan jejak itu tidak hanya satu. Banyak. Mengarah ke arah pondok, lalu mengikuti jejak mereka. Teman-teman, suara Rani lirih. Dia mengikuti kita. Gilang menelan ludah berat. Fikar menggenggam bahu Denny dan memaksanya berdiri lagi. Kita harus terus jalan. Sekarang juga. Tanpa kata lagi, mereka melanjutkan perjalanan. Rasa lelah berubah menjadi ketakutan yang mengendalikan seluruh tubuh. Setiap suara ranting patah membuat mereka tersentak. Mereka tidak hanya tersesat. Mereka sedang diburu. Ketika hari mulai gelap kembali, mereka tiba di sebuah area yang sedikit lebih aman, tepi sungai kecil. Airnya jernih. Fikar menampungnya dengan botol dan merasa sedikit lega. Kita minum dulu. Istirahat sebentar, katanya sambil menatap sekeliling dengan penuh curiga. Denny duduk lemas, lututnya berdenyut parah. Gilang menempelkan kompres dingin dari kain basah pada luka itu. Rani memandangi arus air, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, ia berhenti bernafas. Matanya terpaku pada sesuatu yang terjebak di antara batu sungai. Itu seperti baju pendaki yang sudah koyak, dan bercampur lumpur coklat kemerahan yang tampak seperti darah mengering. Ia menjerit, terlalu keras, hingga menggema di seluruh hutan. Fikar menoleh dengan panik. Saat itu juga, dari balik pepohonan terdengar jeritan panjang dan mengerikan. Bukan suara manusia. Dan malam kedua baru akan dimulai. Jeritan itu menggema panjang, menembus kabut dan memantul dari batang-batang pohon. Suaranya tidak seperti hewan, tidak juga seperti manusia yang kesakitan, melainkan perpaduan keduanya. Rani langsung menutup telinga sambil berlutut, tubuhnya gemetaran hebat. Cepat, kita harus pergi dari sini. Fikar menarik lengan Rani, sementara Gilang membantu Denny berdiri. Namun Denny nyaris roboh lagi. Luka di lututnya semakin bengkak, darah merembes keluar dari perbannya. Setiap langkah terasa seperti ada pisau menusuk tulangnya. Aku gak kuat. Kau harus kuat. Gilang membentak, suaranya penuh panik. Kalau kita berhenti, kita mati. Dengan sisa tenaga, Denny melangkah lagi. Mereka bergerak menyusuri tepian sungai, berharap jalur air itu benar-benar mengantar mereka menuju bawah gunung. Namun suara itu terus terdengar, kadang jauh, kadang sangat dekat. Seolah sesuatu sedang mengikuti mereka. Langit mulai gelap meski matahari belum benar-benar tenggelam. Kabut turun lagi, lebih tebal dan lebih berat. Tidak ada lagi suara burung atau serangga. Hutan menjadi bisu, seperti menahan napas. Berhenti dulu, kata Fikar dengan napas memburu. Kita harus evaluasi. Kalau kita panik terus begini, kita malah bunuh diri. Mereka berhenti di bawah pohon besar dengan akar yang menjuntai ke tanah, menyerupai tirai gelap. Gilang memeriksa perbekalan. Sisa air tinggal sedikit. Makanan juga hampir habis. Kita nggak bisa bertahan lama dengan begini.
Ia menatap Fikar, seolah mencari jawaban yang mustahil. Rani menunduk. Kenapa kita bisa sejauh ini dari jalur ya? Padahal tadi kita cuma mau cari spot sunrise yang beda. Ia terisak. Seolah gunungnya nyeret kita makin jauh. Denny menarik napas berat. Kalian percaya sesuatu? Kalau gunung tuh bukan cuma tanah dan pohon, tapi ada yang punya. Fikar menatap Denny dengan pandangan tajam. Jangan mulai omongan kayak gitu sekarang. Kenapa? Emang salah? Denny melanjutkan. Dari tadi kita dengar suara aneh, lihat jejak aneh, terus kompas nggak jelas arahnya. Kita juga masuk ke tempat yang nggak pernah ada di peta. Bahkan pendaki lokal sekalipun nggak tahu. Kalian pikir itu kebetulan? Tak ada yang menjawab. Angin kembali berembus, kali ini membawa bau busuk. Campuran belerang yang pekat dengan sesuatu yang lebih menjijikan, seperti daging membusuk. Semua refleks menutup hidung. Bau apa ini? Gumam Rani. Gilang menyalakan senter, menyorot ke arah hutan. Cahaya itu menangkap sesuatu yang menggantung di dahan. Sebuah tas carrier lusuh. Dan di bawahnya, sepatu pendaki yang masih menempel pada kaki manusia. Hanya kaki. Kakinya putus di bagian betis, berdarah hitam pekat. Rani langsung menjerit dan mundur, hingga punggungnya membentur batang pohon. Astaga, Gilang menutup mulutnya, wajah pucat pasi. Itu milik siapa? Tanya Rani ketakutan. Tak sempat mereka memikirkan jawabannya, suara ranting terinjak terdengar dari belakang. Perlahan, mereka menoleh. Kabut bergulung, lalu muncul sesuatu. Tinggi, besar, tubuhnya samar karena tertutup kabut. Siluetnya seperti manusia tapi dengan bahu sangat lebar dan leher panjang yang tidak wajar. Tubuh itu bergerak lamban, setiap langkah seperti menggetarkan tanah. Tidak ada wajah yang jelas. Namun dari kepalanya tampak dua bentuk menyerupai tanduk panjang melengkung ke belakang. Rani membeku. Denny terdiam, napas tercekat. Gilang mengambil batu tajam, meski ia tahu itu tidak akan banyak berguna. Fikar hanya bisa menatap, mencoba berpikir cepat, tapi otaknya terasa terkunci oleh rasa takut. Sosok itu berhenti hanya sekitar 15 meter dari mereka. Sun. Tak ada gerakan. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah mereka. Lari! Teriak Fikar dari kedalaman ketakutannya. Mereka kabur tanpa arah pasti. Sungai pun mereka tinggalkan. Denny berusaha sekuat tenaga, menyeret kakinya yang terluka. Rani menangis keras sambil meminta maaf berulang-ulang seolah ia merasa semua ini salahnya. Angin menampar wajah mereka. Cabang pohon mencakar kulit, meninggalkan goresan merah. Namun mereka tak merasakan sakit, hanya teror. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lereng terjal yang mengarah ke bawah. Kita turun sini, putus Fikar. Turun lewat mana? Itu curam banget. Gilang memprotes. Terserah mau mati di sini atau jatuh ke bawah. Fikar membentak. Sosok itu kini terlihat lebih dekat. Suara napasnya menggeram rendah, membuat rambut mereka berdiri. Akhirnya Gilang mengikat tali webbing ke akar pohon dan membantu Rani turun lebih dulu. Ia menyusul, kemudian Denny yang dibantu Fikar. Namun, akar yang diikat webbing tiba-tiba terlepas. Tali meluncur. Rani dan Gilang terjatuh ke bawah. Dua tubuh itu berguling-guling menghantam batu dan semak. Mereka terhenti di sebuah gundukan tanah cukup tinggi, beruntung tidak langsung terjatuh ke jurang. Fikar panik. Gilang. Rani. Kalian gak apa-apa? Aku hidup. Jawab Rani dari bawah dengan suara lemah. Gilang juga masih. Aduh, Gilang mengerang, memegangi bahunya. Sementara itu, Denny tertinggal di atas bersama Fikar. Sosok bertanduk itu semakin dekat. Setiap langkahnya makin jelas. Tanah bergetar halus. Denny memaksa berdiri, tapi lututnya menyerah dan ia kembali jatuh berlutut. Pergi dulu, aku bakal nyusul. Aku cuma ngerepotin kalian. Desah Denny sambil mendorong tubuh Fikar agar turun. Gila kamu? Fikar menahan air mata. Gak ada yang ditinggal. Cerah, lengan sosok itu muncul dari kabut, panjang dan hitam. Tangannya seperti cakar tajam. Fikar tak punya pilihan.
Ia mengangkat Denny ke bahunya, meski berat, dan melompat ke lereng curam itu tanpa bantuan tali. "Awas!" teriak Gilang. Mereka berguling jatuh bersama, debu dan batu beterbangan. Fikar memeluk Denny erat, melindungi kepalanya. Tubuh mereka terhenti tidak jauh dari Rani dan Gilang. Fikar bangkit dengan susah payah. Cepat, harus menjauh dari lereng. Tapi belum sempat mereka beranjak. Dari tepi lereng, kabut bergulung turun menutupi semuanya. Di balik kabut, terdengar suara berat dan menggeram. Ia masih mengejar. Dengan tubuh penuh luka, darah, dan ketakutan yang semakin menggila, mereka melanjutkan pelarian. Tak ada lagi tujuan. Tak ada lagi harapan. Mereka hanya tahu satu hal. Yang mengejar mereka, bukan manusia. Dan ia tidak akan berhenti sebelum semua dari mereka hilang. Hujan turun sejak sore tanpa henti. Air menetes dari sela daun, seperti tirai dingin yang tak putus. Di dalam tenda yang mulai miring, Raffi menatap langit-langit kain yang terus menitikan air. Dian memeluk lututnya dan bergumam doa, sementara Bagas sibuk menumpuk batu di tepi tenda agar tidak terangkat angin. Rina terbaring pucat, napasnya pendek dan terputus-putus. "Ka, Ki, aku makin sakit," bisik Rina lirih, hampir tak terdengar dibandingkan deru hujan. Raffi menggenggam tangan Rina kuat-kuat. "Bertahan ya. Kita pasti ketemu jalan keluar. Besok kita coba turun cari sungai lagi." Namun dalam hati, ia sendiri tak yakin. Mereka sudah mengikuti sungai 3 hari lalu, tapi jalurnya justru memutar, membawa mereka kembali ke hutan lebih dalam. Seolah-olah gunung ini mempermainkan mereka. Malam semakin gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya hitam pekat yang lembab. Di sudut tenda, Dian terjaga. Ia merasa ada yang aneh sejak tadi. Rasa seperti diperhatikan, tapi setiap ia menoleh ke arah suara, hanya kegelapan menyambut. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, langkah pelan mengitari tempat mereka berkemah. Tapi langkah itu berbeda dari sebelumnya. Lebih berat, perlahan. Seolah setiap pijakan sengaja dibuat agar terdengar. Duk, duk, duk. Dian spontan menahan napas. Ia menyentuh bahu Bagas dan memberi isyarat untuk diam. Bagas yang awalnya hampir tertidur langsung tersentak, mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di belakang mereka. Semua membeku. Selang beberapa detik, tap-tap-tap suara jari mengetuk kain tenda secara ritmis. Perlahan. Seperti seseorang memastikan mereka masih ada di dalam. Raffi langsung meraih golok yang ia letakkan di samping tas. Ia menunjuk ke lampu senter yang digenggam Bagas, memberi kode untuk mematikannya. Cahaya padam. Gelap total. Ketukan itu berhenti. Digantikan oleh suara tarikan napas kasar dari luar, begitu dekat sampai terdengar kelembapan napasnya. Dian menutup mulut Rina yang mulai terisak panik. Kemudian, suara itu berbicara. Bukan suara manusia normal. Serak, berat, dan seperti keluar dari rongga yang kosong. "Kalian, tidak boleh di sini." Rina hampir menjerit, tapi Bagas menekannya ke dada sendiri, menjaga agar suara tidak lolos. Napas itu menghilang. Langkah mundur. Perlahan menjauh. Sampai akhirnya, semuanya kembali sunyi, kecuali hujan. Ketika fajar datang di hari ke-9, kabut turun amat tebal, menyelimuti mereka seperti dinding putih tak tembus pandang. Rina tak bisa berjalan sendiri lagi. Bagas menggendongnya di punggung, sementara Raffi dan Dian menjaga depan belakang, memotong semak dengan golok. Mereka bergerak menuju arah yang diperkirakan Raffi sebagai turun gunung. Tapi setiap langkah terasa seperti menembus labirin yang tak ada ujungnya. "Harusnya kita udah sampai di jalur pendaki," keluh Dian. "Kenapa masih hutan terus?" Raffi terdiam. Ia tidak mau menjawab jujur, karena ia sendiri merasa mereka seperti jalan memutar. Rina tiba-tiba berkata lemah, "Ada cahaya." Semua menoleh. Di kejauhan, di sela kabut, terlihat titik merah kecil. Seperti api unggun atau senter. Cahaya itu bergerak pelan, menghilang di balik pepohonan lalu muncul lagi lebih dekat. "Orang?" tanya Dian dengan harapan. "Bisa jadi perhutani," ujar Raffi, walau ia sendiri ragu. Kabut bergerak mengikuti arah cahaya,
seperti menuntun. "Ayo, kita ikuti," putus Bagas. Mereka mengikuti cahaya itu meski jantung masing-masing berdetak tak karuan. Semakin dekat, semakin jelas bahwa cahaya itu bukan statis. Ia melayang. Bukan cahaya yang dibawa tangan manusia. Api merah itu bergerak lambat tanpa suara, seperti obor yang diayunkan tak terlihat. "Kok menggantung?" tanya Dian dengan suara parau. Bagas menelan ludah. "Yang penting itu jalan keluar. Kalau kita diem di sini juga mati." Mereka melanjutkan. Kabut membuka sedikit jalur, memperlihatkan lekukan tanah curam ke bawah. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara seperti lantunan. Aneh. Nada rendah yang berulang. Seperti ritual. Cahaya itu berhenti di depan sebuah dataran kecil yang dikelilingi pohon besar. Di tengahnya, terhampar altar batu tua berlumut. Api merah itu tiba-tiba padam. Raffi mendekat perlahan untuk memastikan apa yang mereka lihat. Tiba-tiba, suara langkah dari arah berlawanan. "Sembunyi," bisik Dian cepat. Mereka berempat berlari kecil ke balik batu besar, menahan napas. Sosok-sosok hitam muncul dari balik kabut. 7 orang, mengenakan jubah hitam panjang. Mereka membawa tongkat kayu dengan benda-benda tergantung, tengkorak kecil, jerami, dan serpihan kain bersimbah lumpur. Salah satu dari mereka mengeluarkan kendi tanah dan menyiramkannya ke altar. Bau amis langsung menguar. Rina yang menonton di punggung Bagas mulai gemetar hebat. Mereka semua mendengar jelas apa yang sosok-sosok itu ucapkan. Bukan bahasa Indonesia. Bukan Sunda. Entah bahasa apa, terdengar sangat tua dan melagukan ketakutan. Bagas hendak berbalik pergi, tapi kakinya menginjak ranting patah. Kereta. Semua sosok itu berhenti bicara. Serentak menoleh ke arah batu tempat mereka bersembunyi. Waktu seperti berhenti. Kemudian salah satu sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk tepat ke persembunyian mereka. Dari balik tudung jubahnya, mata berwarna putih susu mengarah tajam, seolah bisa melihat menembus batu. Dian hampir kehilangan suara ketika sosok itu berteriak. Ada yang mengintip. 2 sosok langsung berlari ke arah mereka, langkahnya cepat tak wajar. Raffi tanpa pikir panjang menarik Rina dari gendongan Bagas dan memaksa dirinya berlari sambil menggotong. "Kabur!" teriak Raffi. Mereka menerobos kabut, melompati akar-akar pohon dan semak berduri. Suara teriakan dan langkah mengejar semakin dekat. Di belakang mereka, suara dentingan tongkat dan jeritan melengking membuat bulu kuduk berdiri. Ritme langkah pengejar terdengar seperti bukan kaki manusia, lebih seperti hewan besar berlari. Raffi hampir tergelincir saat tanah di bawahnya menurun curam. Kabut semakin tebal hingga pandangan hanya 1 meter. Mereka hanya bisa lari ke arah yang mereka harap menjauhi para sosok itu. Bagas kehabisan napas, tapi rasa takut memaksanya tetap berlari. Lama mereka berlari, tapi suara pengusir itu tak kunjung hilang. Justru terdengar seperti semakin banyak. Suara itu menggema dari berbagai arah. Seolah-olah hutan itu sendiri mulai mengepung mereka. Akhirnya, ketika mereka hampir menyerah, Raffi melihat retakan di pepohonan, seberkas cahaya alami. "Ke sana!" teriaknya. Mereka menerobos keluar kabut dan mendapati lereng curam yang langsung turun ke arah lembah kecil. Tanpa berpikir panjang, mereka meluncur turun, terjatuh berguling menuruni tanah basah berlumpur. Begitu berhenti, mereka langsung menatap ke atas. Kabut menutup jalur yang baru mereka lewati. Tidak ada lagi sosok-sosok itu. Bahkan suara ritual pun lenyap. Seolah-olah tidak pernah ada apa-apa. 4 pendaki itu saling menatap, tanpa kata. Napas memburu. Mata mereka penuh ketakutan dan kebingungan. Bagas memecah kesunyian dengan suara bergetar. "Kalau itu bukan manusia." Dia terdiam. Raffi menyelesaikan kalimatnya dengan wajah pucat. "Apa yang barusan kita lihat?" Tidak ada yang menjawab. Hanya kabut yang bergerak pelan, seakan tersenyum sinis. Dan di kejauhan, samar, terdengar suara ketukan langkah perlahan kembali mendekat. Raffi terbangun karena rasa dingin yang menusuk tulang. Ia sempat tertidur beberapa menit setelah kejar-kejaran tadi, namun mimpi buruk mengusiknya, mimpi tentang sosok-sosok berjubah hitam, tentang mata putih yang menatapnya di kegelapan. Ketika ia membuka mata,
kabut sudah menipis. Hutan tampak lebih sunyi dari biasanya. Terlalu sunyi. Bagas duduk bersandar pada pohon, terengah seperti baru saja berlari jauh. Dian berusaha menghangatkan Rina dengan menutupi tubuhnya menggunakan 2 jaket sekaligus. Rina tampak semakin lemah, bibirnya ungu, matanya terbuka setengah tapi tatapannya kosong. "Kita harus turun sekarang," kata Raffi, suara tegas namun gemetar. Tak ada yang menyangkal, mereka semua tahu waktu mereka tak banyak. Hutan ini jelas tidak ingin mereka berada di sini lebih lama. Bagas memaksa tubuh Rina tetap digendong. Meskipun pundaknya penuh luka gores, ia tidak mau melepaskan temannya itu. Mereka kembali menyusuri arah yang mengarah ke bawah lembah. Di tengah perjalanan, Raffi tiba-tiba berhenti. Ada bau busuk menyeruak dari depan, begitu menyengat sampai kepala mereka berkunang-kunang. Dian menutup hidung. "Bau apa ini?" tanyanya, mual. Raffi mengangkat tangan menyuruh mereka diam. Ia berjalan pelan ke depan dan menyingkap beberapa semak. Seketika itu tubuhnya membeku. Di depan mereka ada sebuah jurang berlubang besar, seperti kawah kecil. Di dalamnya berserakan rangka-rangka tubuh yang sudah memutih. Ada pakaian robek yang masih melekat pada beberapa tulang, beberapa terlihat seperti perlengkapan pendaki. Di antara tulang-tulang itu, Raffi melihat sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Peluit pendaki, sisa-sisa sepatu gunung, dan ID card seorang mahasiswa yang sudah lusuh. Dian menjerit tertahan. "Raf, mereka, pendaki yang hilang." Raffi tak sanggup menjawab. Tapi mereka semua tahu jawabannya. Semua rumor yang pernah mereka dengar, pendaki hilang yang tidak pernah ditemukan, berita yang seolah menghilang begitu saja, ternyata tidak sepenuhnya kabur. Gunung ini menyimpan rahasia, dan rahasia itu dikubur bersamaan dengan para korban di sini. Tiba-tiba, tanah di sekitar jurang bergetar pelan. Daun-daun jatuh. Pohon-pohon bergoyang. Seolah ada sesuatu yang besar bangkit dari bawah sana. "Lari!" teriak Raffi. Mereka berbalik, tapi kabut tiba-tiba turun lagi begitu cepat, menghalangi pandangan. Dan di dalam kabut itu, tampak bayangan-bayangan menyebar, mengepung mereka. Mereka kembali. Bagas mempercepat langkah meski hampir jatuh karena berat beban Rina. Denting tongkat dan suara napas kasar semakin dekat dari segala arah. "Tolong, jangan ke sana." Suara lirih Rina keluar di sela napasnya. Raffi menoleh dengan kaget. "Kamu lihat apa?" Rina menggeleng lemah. "Aku," dengar mereka bilang, "kita sudah milik mereka." Dian memegang tubuh Rina erat-erat, ketakutan memenuhi matanya. "Jangan dengerin, kita belum selesai di sini," seru Dian, seperti memaksa dirinya sendiri percaya. Kabut tiba-tiba pecah, dan dari celahnya muncul sosok berjubah hitam, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan wajah gelap tak berbentuk kecuali mata putih menyala. Ia menunjuk mereka dengan gerakan lambat. "Kalian tidak boleh kembali." Suara itu seperti lapisan-lapisan suara dari berbagai makhluk digabung menjadi satu, tak manusiawi. Raffi mengayunkan golok ke udara sambil berteriak menantang, meski seluruh tubuhnya gemetar. "Kalau mau kami, kalian harus lewatin aku dulu." Makhluk itu bergerak mendekat tanpa suara, seolah melayang. Raffi mundur perlahan tapi tak berbalik. Tiba-tiba, ia mendengar suara air deras. "Sungai. Sangat dekat." "Ke kiri," seru Raffi kencang. Mereka semua berlari mengikuti suara aliran air, menerobos kabut. Dan benar, ada sungai deras yang mengalir di bawah tebing kecil. Tanpa pikir panjang, Raffi mengajak mereka turun menyusuri tepian batu yang licin. Namun 2 sosok berjubah hitam melayang cepat ke arah mereka, menghentikan jalan. Bagas memeluk Rina, menutupinya dengan tubuhnya sendiri. "Gak akan kukasih," teriaknya sampai serak. Sosok itu mengangkat tongkatnya, hendak menghantam Bagas. Tetapi saat itulah boom. Petir menyambar pohon besar di dekat sungai. Suaranya memekakan telinga dan percikan api membuat sosok berjubah itu mundur sekejap, mengeluarkan suara melengking marah. Raffi tak membuang kesempatan. Seloncat. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke sungai dan tubuhnya langsung terbawa arus. Bagas melemparkan tubuh Rina ke arah sungai sambil berteriak memanggil nama Tuhan, lalu meloncat menyusul.
Dian menyusul terakhir dengan mata terpejam. Bismillah. Bruk. Mereka semua masuk ke dalam air sekaligus, tenggelam diterjang arus yang dingin menggigit. Suara makhluk-makhluk itu memekik dari tebing, namun arus terlalu deras. Sungai membawa mereka jauh dari tebing tempat sosok-sosok tadi berdiri. Air memantul ke batu, menghantam tubuh mereka keras namun setidaknya menjauhkan mereka dari ancaman kegelapan itu. Raffi berusaha keras menahan napas, menjaga Rina yang hampir terlepas dari genggaman. Ia meraih jaket Bagas dan tangan Dian, memastikan mereka tetap bersama. Setelah beberapa lama terbawa arus, mereka akhirnya terhantam bebatuan besar di pinggir sungai dan terdampar di tepian berlumpur. Nafas terengah, tubuh bergetar, dan luka-luka makin banyak. Namun air terjun kecil di depan terlihat seperti jalur turun alami. Itu mungkin arah menuju peradaban. Rina masih hidup, tapi nyaris tak sadarkan diri. Raffi menatap ke balik kabut di arah datangnya mereka. Tidak ada lagi sosok mengejar. Tapi jantungnya masih berdetak kencang, menyisakan ketakutan yang belum hilang. Bagas merangkak mendekat ke Raffi, suara parau keluar dari tenggorokan kering. Kita belum selamat. Raffi mengangguk. Ia tahu. Tapi ia juga tahu satu hal. Malam ini mereka bertarung langsung dengan kematian, dan mereka menang. Meskipun nyawa mereka masih berada di ujung tanduk. Mereka belum tahu apakah besok akan menemukan jalan keluar, atau kembali bertemu makhluk-makhluk dari kedalaman kabut itu. Yang mereka tahu hanyalah satu. Gunung Papandayan tidak ingin mereka pergi. Dan perlawanan yang terjadi barusan, bukanlah akhir. Masih tersisa hari ke-10 dan hari ke-11, 2 hari terakhir yang akan menentukan apakah mereka kembali ke dunia, atau menjadi bagian dari hutan yang dilupakan. Arus sungai telah membawa mereka menjauh dari teror semalam. Namun yang tersisa kini hanyalah tubuh yang hampir menyerah dan pikiran yang rapuh. Rina semakin lemah. Wajahnya pucat seperti kertas dan tubuhnya nyaris tak bereaksi bahkan saat Bagas menggendongnya. Mereka berjalan mengikuti aliran sungai ke bawah. Cahaya matahari sesekali menembus kanopi pepohonan, memberi harapan kecil bahwa jalur ini adalah jalan keluar yang tepat. Tapi kabut masih sesekali turun, mengintip mereka seperti mata-mata yang tak terlihat. Kita pasti ketemu orang pasti, ucap Dian, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sampai akhirnya, mereka mendengar suara asing. Bukan suara hutan, bukan juga suara makhluk-makhluk misterius itu, melainkan deru mesin. Raffi langsung mempercepat langkah. Semak-semak terbelah, dan tibalah mereka di sebuah jalur tanah cukup lebar, seperti jalur patroli atau jalur motor trail. Dan benar, dalam jarak sekitar 50 meter, terlihat 2 orang memakai pakaian serupa petugas hutan sedang memeriksa keadaan sekitar. Raffi hampir menangis lega. "Hei, kami di sini. Tolong," teriaknya sekuat tenaga. Petugas itu menoleh, wajahnya terkejut saat melihat kondisi mereka. Mereka bergegas mendekat sambil memberi isyarat tangan untuk tenang. "Ya Allah, kalian ini dari mana?" "Udah 10 hari dicari," ujar salah satu petugas. Kalimat itu menghentak mereka. Mereka benar-benar telah dinyatakan hilang. Bagas hampir jatuh berlutut karena lega. Dian langsung menangis sesenggukan. Sementara Raffi hanya memandang hutan itu dengan tatapan kosong. Ia tidak merasa selamat, belum sepenuhnya. Mereka dibawa ke sebuah pos kecil. Rina langsung diberi pertolongan pertama. Seorang pria berpenampilan rapi, memakai seragam resmi, muncul dan berbicara dengan petugas yang menemukan mereka. Wajahnya tegang, bukan seperti orang yang merasa senang telah menemukan korban hidup. Pria itu lalu berbalik menatap Raffi dan kawan-kawan dengan serius. "Kalian istirahat dulu. Setelah ini kami akan tanya macam-macam perihal apa yang terjadi di dalam hutan." Nada suaranya dingin. Malamnya, setelah mereka sudah dibalut selimut dan diberi makanan, petugas itu kembali dengan membawa map tebal. Ia duduk di depan mereka dan mulai bertanya. "Tersesat di jalur mana? Kapan mulai turun dari jalur pendaki? Ada yang mengganggu kalian?" Raffi ragu. Ia menatap Bagas dan Dian. Keduanya sama-sama ketakutan untuk menjawab jujur. Kalau mereka menceritakan tentang sosok-sosok berjubah hitam, ritual, dan tulang belulang pendaki, siapa yang akan percaya? Bahkan lebih buruk,
Apakah mereka akan menganggap mereka gila? Atau justru menghilangkan mereka juga? Akhirnya Raffi bicara, memilih kata dengan hati-hati. Kami tersesat karena kabut. GPS tidak berfungsi. Lalu kami salah ambil jalur. Tidak ada hal lain? Tanya pria itu tajam. Mereka semua kompak menggeleng. Dian berusaha menutupi getaran pada suaranya. Tidak ada hanya itu. Petugas itu memperhatikan wajah mereka satu persatu. Hening beberapa detik. Lalu ia mengangguk dan menutup map. Baik. Untuk kesehatan mental, disarankan kalian tidak terlalu banyak bercerita. Terkadang ingatan di gunung itu bisa menipu. Raffi bisa membaca maksud terselubung di balik kalimat itu. Ini bukan saran. Ini peringatan. Keesokan harinya, mereka dipindahkan ke pos evakuasi utama. Ada ambulans menunggu. Ketika hendak masuk, seorang pria berjaket tebal menghampiri Raffi dan menepuk pundaknya pelan. Untuk keamanan wisata dan kenyamanan publik, cerita kalian cukup sampai di sini saja, ujarnya setengah berbisik. Ia tersenyum. Tapi bukan senyum ramah. Lebih mirip senyum seseorang yang memegang kekuasaan untuk memutuskan nasib orang lain. Raffi hanya bisa menatap kosong dan mengangguk. Lalu ponsel mereka, yang selama ini tak pernah menyala, disita oleh pihak berwenang. Untuk kebutuhan pemeriksaan, begitu alasan yang diberikan. Namun mereka tahu, untuk menghapus bukti, lebih tepatnya, mereka akhirnya dibawa turun ke rumah sakit di kota. Keluarga menangis histeris ketika melihat mereka masih hidup. Kamera-kamera wartawan mencoba mendekat, tapi dihalangi oleh petugas. Salah satu reporter yang berhasil mendekati ayah Raffi bertanya, "Apa benar hilang 11 hari? Apa yang sebenarnya terjadi?" Namun seorang pria berseragam langsung memotong. Hanya kesalahan jalur. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Wawancara dihentikan. Dalam berita malam itu, tertulis, 4 pendaki yang tersesat di Papandayan berhasil ditemukan. Mereka hanya tersesat sebentar karena kondisi cuaca buruk. Semuanya baik dan sehat. Tidak ada nomor hari. Tidak ada kondisi medis yang parah. Tidak ada kabar ritual, mayat, ataupun hilangnya ponsel mereka. Semua bagian penting dikubur begitu saja. Seminggu setelah kejadian, kondisi Rina membaik. Mereka berkumpul di rumah Raffi. Malam itu hujan turun. Mirip malam ketika mimpi buruk mereka hampir merenggut nyawa. Tidak ada yang mulai bicara. Trauma masih segar. Namun akhirnya Bagas memecah kesunyian. Mereka pikir kita cuma salah jalur. Dian menatap keluar jendela, wajahnya suram. Kalau kita cerita yang sebenarnya, kita bakal dikira halu, atau mereka bakal. Ia tidak meneruskan. Semuanya tahu maksudnya. Raffi lalu berdiri dan menarik napas panjang. Kita simpan ini sendiri. Tapi kalau suatu hari ada pendaki hilang lagi, kita harus melakukan sesuatu. Bagas mengangguk mantap. Dian menggenggam tangan Rina, memberi kekuatan. Tapi sebelum Raffi mematikan lampu ruang tamu untuk mengantar mereka pulang, sesuatu membuatnya berhenti sejenak. Di luar jendela, di balik hujan yang menetes, ia melihat sekilas 2 titik cahaya merah kecil melintas di udara dan kemudian menghilang perlahan dalam kegelapan. Raffi menutup tirai cepat, wajahnya pucat. Suara lirih terdengar dari dalam hatinya. Gunung itu belum selesai dengan mereka. Dan rahasia itu tetap ingin dijaga.